Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah pembahasan yang berjudul Pasar Oligopoli dengan Pasar Monopolistik. Saya, Rizky Anggiani Simbolon, selaku pemateri pertama akan membahas tentang pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas. Pembahasan yang kedua adalah tentang karakteristik pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama yaitu tentang hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teoritis, sulit sekali untuk menetapkan berapa jumlah perusahaan di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Namun, untuk dasar analisis, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu produk homogen atau terdiferensiasi. Oligopoli dengan produk diferensiasi dapat lebih mudah memprediksi reaksi-reaksi dari perusahaan-perusahaan lawan. Karakteristik yang ketiga yaitu tentang pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Karakteristik yang keempat yaitu tentang kompetisi non-harga. Kompetisi non-harga terbagi atas 3, yaitu pertama, pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi. Yang kedua, yaitu membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tentang faktor terbentuknya pasar oligopoli, di mana faktor ini terbagi 2, yaitu yang pertama, teknologi padat modal atau capital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala yang sangat besar. Keadaan tersebut merupakan hambatan untuk masuk atau barriers to entry bagi perusahaan-perusahaan pesaing. Faktor yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam persaingan industri. Pembahasan yang keempat adalah hubungan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Hubungan yang pertama yaitu oligopoli tanpa kesepakatan. Hubungan oligopoli tanpa kesepakatan ini berupa persaingan antara perusahaan dalam pasar oligopoli yang biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Biasanya persaingan bentuk ini dilakukan untuk mendapatkan pelanggan yang lebih dari sebelumnya. Kemudian hubungan yang kedua adalah oligopoli dengan kesepakatan, di mana oligopoli dengan kesepakatan ini terjadi antara perusahaan dalam pasar oligopoli yang biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi untuk menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Demikian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Silakan. Jenis-jenis pasar oligopoli. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Pasar oligopoli murni. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya, praktek oligopoli pada produk air mineral. Yang kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor,
Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, Suzuki. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kekurangan dari pasar oligopoli adalah tidak adanya efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya akan tercapai apabila ongkos marginal sama dengan harga. Pada umumnya kesediaan ini tidak dicapai pada pasar oligopoli. Tetapi jika dipandang dari sudut skala ekonomis yang mungkin diperoleh, terdapat kemungkinan bahwa perusahaan oligopoli akan memproduksi barang dengan ongkos yang lebih rendah daripada perusahaan yang ada dalam persaingan sempurna. Terdapat rintangan yang kuat untuk dapat masuk ke pasar oligopoli. Akan terjadi perang harga dan produsen dapat melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Selain itu juga dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar. Karena adanya skala ekonomi yang telah diciptakan perusahaan sehingga sulit untuk pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. Apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis. Perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba oleh pemerintah sehingga perusahaan lain tidak memasuki pasar. Adanya kemungkinan terjadinya kolusi antara perusahaan di pasar yang dapat membentuk monopoli atau kartel yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, hambatan dalam persaingan oligopoli. Biasanya perusahaan yang bermain dalam persaingan oligopoli adalah perusahaan yang telah mapan baik dari segi pengalaman, modal, sumber daya atau manusia dan bahan baku serta teknologi. Oleh karena itu, untuk persaingan oligopoli agaknya sukar bagi perusahaan baru untuk memasukinya, terutama pada persaingan yang di dalamnya terdapat kesepakatan atau kartel. Adapun hambatan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, skala ekonomis. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis, karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan para pendatang baru. B. Ongkos produksi yang berbeda. Perusahaan bisa menurunkan biaya produksi dengan membuka kapasitas produksi baru daripada tetap menggunakan kapasitas yang lama dan seterusnya. Sementara bagi perusahaan baru itu dilakukan karena harus mengeluarkan segala macam biaya yang disertai dengan produksi yang langsung, atau misalnya biaya pendidikan karyawan agar menjadi terampil. Yang ketiga, keistimewaan hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah lama berdiri dan sama lamanya dengan produk yang dihasilkan, penyebabnya produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Selain itu, berhubung dengan tingkat kerumitan produk yang dihasilkan membuat perusahaan baru haruslah dengan cermat dan hati-hati mempelajarinya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sementara bagi perusahaan lama, hal tersebut adalah hal biasa. Wabillahi akhir, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafifah Saragi. Saya akan menjelaskan tentang part kedua, yaitu pasar monopolistik. Baik, yang pertama adalah pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Yang kedua,
Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda atau different product. Yang ketiga, dalam pasar persaingan monopolistik, konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari komoditas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Baiklah, saya lanjut. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapatnya cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik, namun demikian, tidaklah sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat penting dalam pembedaan antara pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yang keempat, kemasukan dalam industri ini lebih relatif mudah karena perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam persaingan monopolistik tidak akan banyak dan mengalami kesukaran. Yang terakhir, persaingan memproduksi penjualan yang sangat efektif. Harga bukanlah yang utama dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam persaingan monopolistik. Baiklah, kemudian saya lanjut keseimbangan dalam persaingan monopolistik. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek, di mana perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal, adapun dalam jangka perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Pada saat berada dalam titik keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak memproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva A, C, dan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang lebih rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Baiklah, itu saja video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.